Nah, ntar stop, pause. Udahlah, record aja dulu. Nah, jadi ini pasti substitusi. Nah, mana yang disubstitusi? Biasanya kalau bentuknya rasional, itu yang di bawah. Jadi, karena apa? Karena turunannya itu kan mau dikalikan dengan si dx. Jadi, kalau yang, ya sebenarnya bisa aja sih, kalau turunan dari cos kan negatif sin. Oh, ada nih Bu, sinusnya di bawah. Tapi kan nanti turunannya berupa pembilang gitu loh. Jadi, makanya kalau ada pembilang sama penyebut begini, kalau kita mau pakai substitusi, itu kemungkinan yang jadi U yang di bawah. Tapi ini saya baru bilang kemungkinan. Karena apa? Karena balik lagi, kalau kita mau misalin U gitu ya, itu turunannya, nah ini kedua ruas diturunin, turunan U, DU. Turunan sin X adalah cos X, DX. DX-nya harus ikutan ya, jangan cuman cos X doang, nanti kamu bingung ini diganti apa ya. Jadi ini cos X, DX. Nah sekarang dilihat cos X, DX, kalau kita lihat di soal, kan ini ada nih cos X dikali DX. Nah ini berarti udah bener kita arahnya pakai substitusi. Nah, kalau kita ganti di soalnya, ini jadi apa? Jadi integral cos X dx diganti sama du kan. Ganti du berarti dua makhluk ini diganti du. Terus yang bawah diganti apa? Sin X-nya aja diganti U. Berarti kalau sin X dikuadratin diganti sama U kuadrat kan gitu. U Nah, kuadrat. U kuadrat kalau saya bikin jadi pangkat kan jadi U pangkat min 2 nih. Pakai aturan pemangkatan kan, power rule. Apa tuh? Ditambah 1. 1 per U. Nah, ditambah 1, terus depannya kan Jadi dikali 1 per pangkat. Tambah C. Nah, U-nya apa tadi? U-nya itu adalah sinus. Kalau mau diubah, 1 per sinus itu apa sih? Kosekan bukan? Salah. Kosekan. Kosekan? Ya, Bu. Lupa Bu. saya juga lupa. Ya udah, kalau lupa biarin aja. Jadi jawabannya negatif 1 per sin X tambah C. Kalau mau diganti, kalau nggak salah sih 1 per, kalau nggak salah 1 per sinus itu kosekan. Kosekan. Sekan. Kan ya, tapi saya lupa. Jadi kalau kita lupa nggak tahu pastinya apa, ya udah biarin aja begini. Ini kan benar juga gitu ya. Oke. Silakan. Apalagi? Yang ini Bu, yang integral eksponen, yang eksponen per eksponen, yang kata Ibu yang disubstitusi dulu baru ke fraksi parsial, dia agak bingung pas fraksi parsialnya Bu. Yang mana tuh? Integral E pangkat X per E pangkat 2X ditambah E pangkat X dikurang 2. Oh itu. Integral E pangkat X dibagi E pangkat 2X ditambah E pangkat X. E pangkat X apa 2 E pangkat X? Dikurangi 2 Bu. Ntar ada coba di scroll dulu. Ini fraksi parsial ya. E pangkat X Bu. Apa? Udah begini ya? E pangkat X. Iya. Iya. Oke. Sebentar saya. Oh harusnya tadi saya taruh bawah. Ya udah deh, kepalang ya. Ini berarti, nah kan ini bentuknya ribet. Kalau bentuknya ribet, ini pasti pakai substitusi dulu gitu ya. Pasti substitusi dulu. Nah, cuman kamu ingat juga bahwa E pangkat 2X, kalau aturan pemangkatan, E pangkat 2X ini kan boleh aja saya bikin E pangkat X kali 2, gitu kan? Atau E pangkat X kuadrat, ya nggak? Kan pangkat dipangkatin lagi kan dia dikali kan? Iya Bu. Nah,
Nah, jadi kayak misalkan gini, atau saya gini ya, misalkan pangkat 6. Ini kan sama aja dengan pangkat 2 kali 3. Boleh ditulis pangkat 2 pangkat 3, boleh juga ditulis kalau ada koreksi kembali, kalau tidak ada. Nah, boleh juga saya tulis pangkat 3 dipangkatin 2 kan gitu ya aturannya. Jadi nah ini kayaknya waktu sekolah deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Nah, untuk soal yang ini ya, yang saya kasih pagar, ini berarti kalau soalnya ribet, udah pasti itu substitusi dulu gitu ya. Udah pasti itu substitusi dulu. Nah, yang mana yang disubstitusi? Ingat, kita mau pakai substitusi itu turunannya harus ada di soal gitu ya, turunannya harus ada di soal. Nah, yang mana kalau misalkan kata Bu Walida harusnya yang di bawah inilah yang dipenyebut yang dibikin jadi U kan gitu. Tapi sebetulnya itu bukan suatu keharusan. Emang dia pasti ada di penyebut gitu. Tapi apakah semuanya harus jadi U? Itu tidak harus. Kalau semuanya jadi U, nanti turunannya kan tambah susah ini, ya kan? Turunannya tambah susah, ada di soal nggak? Kalau ada di soal sih oke, benar berarti. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti nggak semuanya gitu. Nah, terus gimana? Nah, ini U-nya, ya dulu juga zaman, ini ada di buku kalkulusnya Stewart ya. Zaman saya dapat soal kayak begini, apa dulu gitu ya, kayak bersemedi dulu gitu ngerjainnya. Nah ini, tapi kalau kamu udah sering ngerjain soal-soal, apalagi yang di Stewart, itu nanti lama-lama ya tangannya udah apal sendiri lah, oh ini ke sini gitu ya. Jadi ingat, kalau ngerjain soal matematik, jangan dibayangin dulu, biarkan tangan kamu bekerja, ngoret-ngoret dulu, mana duluan yang harus dikerjain gitu ya. Jadi yang kepikiran apa nih? Oh cari U, U-nya yang mana? Nah U-nya pangkat X, kenapa? Karena kalau U diturunin jadi DU, pangkat X turunannya jadi pangkat X kali DX. Oke. Nah, terus ini jadinya, nah, pangkat X dikali DX, kenapa kedip-kedip ya? Pangkat X kali DX, ini di soal ada. Jadi kalau substitusi selalu gitu. DX kali apa, nah itu pasti nanti akan hilang, karena dia ada di soal. Pangkat X kali DX, pangkat X kali DX, ini tuh hilang, diganti sama si DU gitu. Ya. Sisanya apa? Sisanya yang di bawah. Yang di bawah tuh apa? 1 per pangkat X kuadrat kan ini tadi ya. Nih yang ini. Pangkat X-nya adalah U, berarti ini U kuadrat dong. Ditambah U dikurangi 2 DU. Nah, bentuknya ini udah fungsi rasional sederhana. Nggak mungkin kita pakai teknik integral parsial tuh nggak mungkin. Apakah substitusi lagi? Kita lihat dulu. Kalau substitusi lagi, ini turunannya nggak ada nih kalau kita ambil U-nya yang bukan U apa misalnya V gitu ya, V yang bawah nggak ada lagi turunannya di atas. Karena dia bentuk yang udah sederhana, kemungkinan ini fraksi parsial. Kalau fraksi parsial penyebutnya harus bisa difaktorkan. Kalau kita faktorin jadi apa ini? U plus 2 ya? U plus 2, U min 2. U min 1 gitu. U min 1 ya, Bu. 2U ya kan? 2U Ya. min U ya, betul ya, DU. Nah, udah deh ini berarti kita fraksi parsial dari sini. Nah, fraksi parsial gitu. Nah, fraksi parsial berarti ya langsung aja kita kan mau nyari nih atasnya apa. U plus 2 gitu ya. U min 1 sama dengan ini tetap A, ini U plus 2. Kamu jangan bingung sama huruf-hurufnya. Huruf-huruf mah bisa berubah. U min 1. Iya, Bu. Mau U, mau X mah sama aja. Emang kayaknya bingung. Ya wajar gitu ya. Saya pun tidak bingung setelah belasan tahun ngajarin. Jadi kalau kamu sekarang merasa bingung ya wajar, bukan berarti kamu nggak bisa ya. Jadi pede aja pokoknya. Pede sama nekat bedanya tipis kok ya. Jadi mah pede aja. Oke, kan seperti ini ya kalau kita sama-sama menyebut terus kita coret. Kemudian kita ambil pakai cara coba-coba nih. Misalkan U-nya 1. Kenapa diambil 1? Bebas ya. Sekali lagi, kalau kamu mau ngambil U-nya 0 silakan. Pokoknya masukkan 2 pemisalan.
Ini saya baru, kenapa 2? Karena yang mau dicari A sama B, ada 2 huruf. Jadi harus 2 pemisalan gitu. Ini 1 kalau dimasukin ganti ke U, ini 0. Di sini 1 tambah berapa nih? 3 ya. 3B. Jadi B-nya 3B. 1/3. Kok pecahan? Ya nggak apa-apa. Jangan alergi sama pecahan. Biarin aja. Ruas kiri tetap 1 karena dia konstanta ya. Nggak ada huruf U-nya. Masukin ke U. min 2, min 1, min 3A. Ini masukin ke U. Min 3. Apa? 0 ya. Min 2 tambah 2 kan 0 kali B. Berarti A-nya adalah negatif 1/3. Nah, A-nya kan di atas U tambah 2 nih. Masuk sini ya. Integral sekarang jadi A per U tambah 2. A-nya tadi negatif 1/3. Tulis aja di atas, biarin. Dibagi U tambah 2. B-nya 1/3 kan? 1/3 dibagi U kurang 1. Nah, lihat. Bawahnya kan ini pangkat 1 U-nya. Kalau pangkat 1 diintegralin jadi apa? Jadi ln ya. Ingat, pangkat 1 di bawah diintegralin. Jadi ln. Nah, konstanta mah biarin aja. Integral ini berarti ln. Ln apa? Ln U tambah 2. Gitu ya. Tambah 1/3 konstanta taruh depan aja pokoknya. Ln U dikurangi 1 tambah C. Aduh ini. 1 Mepet. Tambah C. Oke, sekarang U-nya ganti lagi. U-nya tadi apa? Pangkat X kan? Berarti min 1/3 ln pangkat X tambah 2. Kamu jangan mikir untuk menyederhanakan ya. Ini mah soalnya tidak untuk disederhanakan, cuma untuk diselesaikan. Iya, Bu. Kalau dia rumit, tidak selalu soal matematik tuh begitu ketemu solusi harus sederhanakan tuh nggak selalu. Yang penting solusinya dapat. Mau sederhana atau enggak, mah itu lihat belakangan ya. Oke, sebentar. Saya stop share dulu. Oke, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh saya mau baca sesuatu dulu. Teman-teman. 238. Hari ini ada yang akses Evita? Kenapa, Ibu? Invalid. Nggak bisa, Ibu. Nggak bisa, Ibu. Ya, lagi ngedown gitu. Bisa nih. Ini masuk. Tadi Tadi saya juga masih masuk. loading, Bu. Oh iya, udah bisa, udah bisa. Udah bisa ya? Oh iya, berarti
Oke. Kalian ada kuliah lagi hari ini jam berapa? Cuma matematika, Ibu. Oh, biasanya siang bukannya ada? Kalau buat yang Kayak berapa sih yang ada? P2. P1 kurang tahu. S1 dari jam 1 siang sampai jam setengah 4-an, Bu. Oh gitu ya. Oke, mohon maaf ya tadi jadi terlambat. Saya kira udah beres berkas saya udah saya kerjain dari hari Minggu malah ya. Ada aja yang salahnya. Ya begitulah. Oke. Iya, Bu. Oke, silakan. Tapi nanti kalau ada yang mau keluar duluan nggak apa-apa ya. Kita Ya, Emma, persamaan diferensial. Oke, boleh. Ini integral udah nih, yakin nih. Wafik, ada yang mau tanya? Fadia. Nih yang lain mukanya saya belum pernah ketemu. Nanti kalau pas ketemu di kampus, nggak tahu nih, saya kalau tiba-tiba saya nggak nyapa, kalian nyapa duluan aja ya. Iya, Bu. Masih lama, Bu. Iya, kayaknya sih masih lama. Ini aja yang semester genap. Kan tadinya mau offline tuh, anak tingkat 2. Tapi kayaknya nggak semua prodi juga, cuma 4. Dan itu pun nggak tahu, anak-anaknya pada mau kesini nggak. Soalnya aturannya harus tes swab dulu. Kalau nggak Wow, tes, sakit. kalau nggak tes swab nggak boleh masuk Bogor. Aturan dari Kemendikbudnya, kalau mau sekolah offline atau kuliah offline, itu yang mau kuliahnya dan dosennya kudu swab tes dulu. Lah emang siapa mau bayarin ya tes swab? Bayar sendiri. Nggak tahu tuh jadi apa enggak yang 4 prodi. Kimia tadinya mau tuh offline, tapi nggak jadi. Mundur. Resikonya kayaknya banyak ya. Kalau kimia bukan cuma bahan kimia, tapi juga si COVID-nya itu sendiri ya. Mungkin nunggu vaksin dulu aja kali ya, biar ada aman. Iya. Jadi kalian kudu bersabar ya, terus harus semangat. Jadi kan Berarti lagi nggak bisa masuk Bogor ya, Bu? Apa? Lagi nggak bisa masuk zona Bogor? Bisa. Jadi di Bogor itu pembatasannya sekarang skala mikro, skala kecil aja. Jadi bukan skala besar. Bolak-balik mah bisa, tapi maksudnya begitu perkuliahan kalau mau kuliah offline, syaratnya itu harus ini dulu Di swab dulu ya, Bu. Harus di swab. Ya kalau dosennya sih, kan saya juga sering ya ngampus. Ya nggak kenapa-napa sih kita di sini. Tuh, cuman kan maksudnya banyak dosen yang senior juga. Nah, khawatirnya kalau kalian mah kan masih muda ya, fisik masih kuat lah insya Allah gitu ya. Cuman yang dosen yang senior, apalagi kalau beliau-beliau ada penyakit bawaan, misalkan kayak darah tinggi atau diabetes dan kolesterol apalah dan kawan-kawan. Nah, begitu kena COVID, dia akan langsung ngedrop gitu. Beda kalau kayak kalian yang masih sehat. Gitu. Jadi sebetulnya resiko beliau-beliau itu sangat besar gitu ya kalau misalnya ngajar offline. Ya, tapi nggak tahu ya kalau IPB kebijakannya udah ini mah. Kita di sini kan punya rumah sakit juga ya. Cuma rumah sakit hewan sih sayang. Rumah sakit hewan IPB itu terbesar loh se-Asia Tenggara kalau nggak salah. Dulu ya nggak tahu. Sekarang kalau ada Hewan ya, Bu. rumah sakit hewan. Kalau poliklinik kita juga lumayan besar, tapi yang di Dermaga kayaknya sih ya. Kalau di SV polikliniknya kecil, belum bisa kalau buat rawat inap, cuma rawat jalan aja. Gitu. Oke, silakan. Yang persamaan diferensial gimana nih? Sama aja, cuma integral doang. Ya, Alia nyoba sih, Bu, yang nomor B, tapi yang B tuh saya buka dulu kali ya. soalnya yang nomor A emang nggak ada soalnya kan, Bu. Jadi Beda soalnya. iya. Apakah ini? Kuliah. Tugas.
Kalau luas kan sama kayak di SMA ya. Gak tahu susah kayaknya. Apalagi kalau udah ada gambarnya ya, langsung gampang. Oke. Yang mana? A, B. Yang nomor B, baru nomor B sih boleh kerjainnya. Oh iya, nggak ada. Kok bisa gini? Bonus ya Bu ya. Kenapa begitu ya? Oke, sebentar. DY per DT dikurangi Y sama dengan 1. D per DT. Dengan Y lebih dari 0. Ini D per DT dikurangi Y sama dengan 1. Iya Bu. Ya. Dengan Y lebih besar Ya. dari 0. Ini tuh maksudnya berarti Y-nya positif. Syaratnya aja ya Dianggap Bu. positif gitu ya. Nggak usah dipusingin kalau ada syarat-syarat. Pokoknya intinya persamaan diferensial adalah persamaan isinya turunan, kamu pisahin variabelnya masing-masing. Setelah itu karena di sini DY per DT, berarti otomatis yang dianggap variabel sama persamaan ini adalah Y sama T, ya, bukan sama X. Jadi kalau di persamaan ini, dia itu sebetulnya adalah Y aksen gitu, ya. Jadi Y aksen itu adalah turunan Y terhadap sesuatu. Nah, kalau di pertanyaan yang B berarti sesuatunya adalah si T. Jadi variabel bebasnya T, yang tak bebasnya itu Y. Variabel tak bebas itu maksudnya dia terikat gitu. Pokoknya dia akan berubah terserah variabel bebasnya. Misalnya kalau ada suami istri, maka variabel bebas itu ya si istri, variabel tak bebas itu si suami gitu ya. Jadi walaupun katanya suami itu imam kepala keluarga, tapi dia nggak bebas, ada istrinya gitu ya. Nah, ini fakta kehidupan lah ya. Oke. Sekarang cara memisahkannya gimana? Kalau bentuknya pengurangan atau penyebelahan, pasti dia pindah ruas kanan kiri, tapi bentuknya bukan kali silang. Kalau di sini pengurangan gitu ya. Jadi ini DY per DT sama dengan min Y-nya kita pindah ke kanan berubah jadi tambah kan? Gini. Iya. Nah, sekarang supaya ketika ada satu tambah Y seperti ini, dia tuh berarti bergema suara saya. Berarti dikurung ya. Dikurung nih 1 tambah Y gitu. Kenapa dikurung? Karena ini saya mau kali silang. Jadi kalau ada dia di jumlah gini ini berarti dia satu kesatuan gitu ya. 1 tambah Y. Nah, sana DT-nya mau saya geser ke kanan. Kan namanya jadi di persamaan diferensial itu si DY sama DT harus jadi pembilang. Kalau di sini DY per DT, DT-nya kan masih penyebut. Nggak bisa kita integralin dari penyebut itu gitu ya. Jadi ini DY-nya kita biarin, DT-nya kita geser ke kanan ya. Nah, 1 tambah Y ini berarti kan Y ceritanya variabelnya. Satunya sih memang konstanta. Jadi konstanta itu ngikut sama variabel. Jadi dia tuh nggak ada apa ya, bebas deh pokoknya gitu ya. Karena dia dekatnya sama Y, berarti dia ikut sama Y. Berarti dia pindah ke sini. DT-nya ke atas, ini ke bawah gitu kan. Jadi ini ada di bawah 1 tambah Y. Gitu. Ini jadi 1 DT. 1 dari mana? Ya dia nggak ada temannya. Kalau nggak ada temannya pasti ada 1 gitu. Ya. Kemudian langkah berikutnya tinggal diintegralin. Integral 1 per 1 tambah Y terhadap Y. 1 per ini karena Y-nya pangkat 1, pasti dia baunya ln. Pokoknya integral 1 per sesuatunya itu pangkat 1, ya pasti jadi ln aja. Ln apa? Ln 1 tambah Y, karena variabelnya Y. Ya ini integral 1 terhadap T, ya pasti T. Terus tinggal tambah C. Udah. Ini namanya solusi umum. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya implisit. Gimana? Iya, Ibu. Udah, makasih, Bu. Berarti yang nomor-nomor lainnya juga kayak gitu ya, Bu? Bentar. Ya, mau.
Ya, gimana? Apa tadi? Yang nomor-nomor lainnya masih tetap kayak gitu ya Bu, pemisahannya sama Ya, variabel. semuanya Ya. pasti bisa dipisahin ini soalnya. Soalnya karena kita belajarnya itu masih yang persamaan diferensial terpisahkan. Jadi pasti masih bisa dipisahkan. Kalau nggak bisa dipisahkan itu beda cerita. Persamaan diferensial tuh banyak banget ya. Jadi waktu saya kuliah itu ini satu mata kuliah sendiri, judulnya persamaan diferensial biasa. Emang ada yang nggak Ya biasa? Allah. Ada mata kuliah lain lagi. Jadi ternyata ombak di lautan atau gini ketika mau bikin kilang minyak, tahu ya, kilang minyak lepas pantai. Nah itu untuk siapa tuh namanya? Ketika mau membangun kilang minyaknya itu harus diukur dulu kekuatan ombak di situ tuh berapa. Nah untuk ngitung itu ada namanya persamaan gelombang. Nah persamaan gelombang itu isinya persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensialnya yang parsial. Jadi persamaan diferensial parsial. Nah, itu satu mata kuliah sendiri. Jadi isinya tuh belajar turunan aja sama integral. Turunan 1, turunan 2 gitu. Itu namanya persamaan gelombang. Salah satunya penggunaannya di itu di di laut gitu ya, ombak. Oke, ini mah masih persamaan diferensial biasa yang terpisahkan. Nah, yang nggak terpisahkan juga ada ya. Oke. Tapi nanti ini enggak soalnya kan banyak ya, nggak terlalu. Jadi kalau kamu belajar itu mata kuliah apapun, misalkan dalam satu mata kuliah kan materi banyak tuh. Nah ternyata kamu ada satu atau dua materi yang kamu nggak paham gitu. Ya nggak apa-apa, kan itu cuma satu atau dua materi yang kamu nggak paham. Sisanya kan kamu paham tuh. Nah jadi perkuat aja yang kamu paham. Nah pastikan pada saat ujian atau tes itu yang kamu paham isinya harus benar. Kalau enggak yang kamu kurang paham terus salah, wajar dong, ya kan? Namanya juga nggak paham. Tapi kalau yang paham sampai salah hitung atau salah apa karena kecerobohan kamu itu kamu rugi gitu ya. Kan kita tahu bahwa manusia itu kan tidak sempurna. Nah, itu bagusnya manusia itu gitu ya. Jadi tidak sempurna. Karena tidak sempurna, kita harus tahu kita itu tidak sempurnanya, tidak ngertinya, tidak pahamnya bagian mana. Kalau udah tahu itu, maka perkuatlah yang kamu paham. Gitu, ya. Ya, mungkin sih kita mengerti semua itu mungkin saja. Tapi kan kayaknya nggak semua manusia bisa kayak gitu ya. Nggak semua ya Bu. Termasuk saya sendiri. Saya pun waktu kuliah dulu di matematika, nggak semua materi matematika saya bisa. Terutama yang baunya abstrak ya, kayak model-model aljabar itu udah tuh mumet udah. Kayaknya saya udah pasrah deh kalau ketemu yang begitu. Mau nilai berapapun terserah Bapak, terserah Ibu aja gitu. Nah, tapi di mata kuliah yang lain, nah itu saya coba kuasai gitu. Yang kira-kira oh ini saya senang nih. Udah gali aja terus di situ gitu ya. Tuh, jadi kalau ada anak yang jago semua ya boleh aja, wajar gitu ya. Tapi kalaupun ada yang nggak jago semua juga ya nggak apa-apa, nggak dosa juga gitu maksudnya. Dan nggak bisa dibilang bodoh juga gitu ya. Kenapa? Karena tadi manusia itu unik. Ada yang jago semua, ada yang nggak jago semua di kimia misalkan. Tapi kan belum tentu dia nggak jago di yang lainnya lagi gitu. Jadi ada sesuatu yang kamu bisa gali gitu kelebihan kamu di situ ya. Jangan putus asa. Kalau cuma dapat nilai D di matematik mah biasa ya. Atau di mata kuliah kimia juga D atau C. Kok banyaknya C? Ya nggak apa-apa. Kan kimia belajarnya rantai karbon. Jadi kalau nilainya banyak C kan boleh dong. C, 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 C. Ya, rantai karbonnya panjang gitu. Tapi pasti ada lah. Saya yakin pasti ada 1-2 nanti yang kamu suka. Entah apa gitu. Ya. Oke. IP itu tidak menjamin keberhasilan. IPK itu tidak menjamin keberhasilan. Yang menjamin keberhasilan kamu adalah diri kamu sendiri.
kamu sukses atau enggak itu tergantung kamu semangat, pantang menyerah gitu ya, mau belajar terus. Nah, itu yang akan menjamin keberhasilan kamu di masa mendatang gitu. Terus ngapain Bu saya capek-capek kuliah? Loh, kuliah itu kan namanya wajib belajar ya kan? Kan kita beragama atau di agama kita kan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, kuliah ini salah satu Menuntut ikhtiar ilmu. untuk menuntut ilmu. Ikhtiar kan wajib, ya kan? Tuh. Jadi baliknya ke situ ya. Ingat, tidak ada satupun hal yang sia-sia di dunia ini. Jadi kuliah walaupun lewat Zoom begini juga ini juga salah satu ikhtiar ya, salah satu ikhtiar. Kemudian apa namanya? Ya usahalah, kita bareng-bareng berusaha gitu ya. Dan di dunia ini kan cuma sebentar. Jadi kudu dinikmatin. Jangan dihabiskan dengan mengeluh gitu ya. Capek loh di dunia cuma sebentar, ntar lagi juga mati gitu. Mati. Maksudnya kita nggak tahu kapan akan Mati meninggalkan ya. dunia ini gitu ya. Jadi kita kumpulkan sebanyak-banyaknya kebahagiaan gitu ya. Ya selain pahala juga gitu ya. Ya udah tahu hidup di dunia sebentar. Ya masa dihabiskan dengan hanya berkeluh kesah. Capek banget hidupnya ya. Belum tentu juga di akhirat masuk surga gitu kan. Jadi ngapain kita rugi berkali-kali gitu loh maksudnya. Ya. Oh, jadi harus mumpung masih muda semangat. Oke. Kalau ada yang nggak setuju dengan kata-kata saya boleh. Bu, saya nggak setuju ah. Harusnya hidup itu begini gitu. Ya nggak apa-apa. Toh tidak akan berpengaruh terhadap nilai matematika kamu. Nilai kamu mah dari ujian. Bukan dari karena menyakiti hati saya. Ya. Oke, silakan. Oh, belajar tuh sambil ngopi tuh enak tuh ya. Minum kopi 2 kali sehari katanya bagus. Buat apa? Aduh, aku sakit perut Bu 1 kali. Oh, ya jangan kalau kayak gitu. Kopinya kopi beneran ya, jangan kopi kayak white coffee. Iya. Apa tuh yang saset-saset gitu, itu mah nggak sehat. Bukan kopi malah, sirup rasa kopi. Oh, iya. Kopi liong, kopi oplet itu kopi ya. Ya, yang pack gitu ya Bu. Ya, kalau kopi yang di kafe-kafe kan mahal. Kopi oplet aja saya juga di rumah. Iya Bu. Kopi oplet. Tapi pakai itu. Pakai krim sama V60. Wah, itu baunya kayak kopi di kafe-kafe itu. Harum. Padahal kopi oplet doang. Oke, ngobrolnya. Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol bebas ya, silakan. Saya mah kerjaan saya barusan udah beres, silakan. Bebas aja. Mau nyoba nomor 19 Bu. Boleh. 19 yang mana coba? Cerita. Oh iya. Oke, sebentar. Penurunan dengan laju personal. Green screen dulu. Kemarin itu ada teman di tim saya yang gak setuju dengan jawaban saya di video, katanya ya udahlah nggak apa-apa, saya bilang. Cuma saya belum ngecek lagi. Ya. Kalau ada jawaban saya yang salah nggak apa-apa, boleh ditanyain ya. Saya belum sempat ngecek lagi jawaban saya yang di video penjelasan kemarin. Rumusnya sih benar, tapi yang pas melurus 90% katanya. Oh ya udah, nanti deh ngecek lagi nya belakangan. Oke, ini yang ya. di persamaan diferensial. Iya, yang persamaan yang kapur barus itu ya. Oke, suatu zat radioaktif tertentu mengalami peluruhan. Nah, peluruhan artinya berarti apa? Dia berkurang ya. Ya, jadi kayak ini berarti prinsip ngerjainnya kayak yang si kapur kemarin. Berkurang, berarti persamaan diferensialnya nanti ada negatifnya. Dengan laju yang proporsional. Kalau proporsional berarti dia sebanding.
terhadap jumlah yang Perbandingan. ada. Proporsional terhadap jumlah yang ada. Oke, terhadap jumlah ya. Jika pada awalnya terdapat 50 mg zat dan setelah 2 jam diamati bahwa zat itu telah hilang 10% dari massa awalnya. Pada awalnya terdapat 50 mg. Oke. Kita misalin apa? Berat awal. Berat zatnya apa? Massa. Berat M. M. M adalah, katanya kalau di fisika beda ya, massa zat. Massa zat gitu ya. Oke, terus ini ada massa zat pada awalnya M0 itu 50 mg, kemudian setelah 2 jam telah kehilangan 10%. Berarti pada saat T, ini kan pada saat T sama dengan 0 ya. Ketika T sama dengan 2, setelah 2 jam, telah kehilangan 10% dari massa awalnya. Berarti sekarang 90%. 90% dari M0. Berapa? 10% dari ini berapa? 10% dikali 50 mg sama dengan 10/100. Ini hitungannya dulu. 10/100. Coret. 5 ya. Berarti sekarang 45 mg ya. Ekspresi matematis untuk massa zat tersebut yang tersisa pada setiap waktu T. Oke, yang A. Peluruhan berarti D. dm per dt yang kita tahu itu adalah negatif km. Kenapa begini? Karena dia bilang lajunya itu proporsional terhadap jumlah yang ada. Jumlah yang ada itu kan M. M itu apa? Massa si zatnya kan? Jadi dia proporsional. Proporsional berarti sama dengan M. Nah, karena dia itu meluruh, dikasihlah negatif. Ini kursor saya kelihatan goyang-goyang nggak? Terlihat, Bu. Kelihatan ya? Oke. Jadi ini minus, terus kenapa ada K-nya? K itu adalah suatu konstanta yang tidak diketahui. Ya, jadi selalu ada K-nya. Jadi tadi kenapa negatif? Karena dia meluruh, berkurang. Kalau misalkan suatu balon ditiup, ya, berarti kan dia balonnya nambah besar. Kalau nambah besar, berarti di sini positif ya. Nah, karena meluruh, jadi berkurang terus gitu ya. Ini ceritanya nggak tahu lah zat apa, pokoknya dia menguap itu. Berkurang. Oke, berarti kita punya persamaan seperti ini. Karena pertanyaannya adalah ekspresi matematis untuk massa setiap waktu T. Berarti yang dicari adalah pertanyaan di sini ditanyakan itu fungsi M terhadap T. Gitu. Ditanyanya fungsi M terhadap T. Otomatis cara jawabnya kita integralkan. Ya. Kita integralkan dulu dm per dt. Pakai apa ini? Ya pakai persamaan diferensial, ya kan? Oke, ini berarti nah, minus K itu boleh tetap ada di kanan atau boleh kita ambil ke kiri. Ini saya bikin di kanan aja ya. Jadi yang saya geser ke kiri M-nya. Boleh nggak dua-duanya? Boleh, terserah aja. Biar nggak terlalu banyak. Jadi ini saya geser ke kiri, 1/m dm sama dengan minus K dt. Gitu. Kemudian saya integralkan kedua ruas. Ini jadi apa? Ini ln M ya. Ketemunya ln melulu. Ya nggak apa-apa lah, soalnya begini soalnya. Ini apa? Minus K terhadap T. K tadi konstanta ya. Jadi dia dibiarin. KT tambah C. Gitu. Udah ada K, ada C, ya biarin aja. Nggak apa-apa.
Nah, sekarang kita sebetulnya punya dua nilai awal. Nih, nilai awal pertama pada saat T-nya 0, nih ya. Pada saat T-nya 0 dapat M-nya 50. T yang kedua, pada saat T-nya 2, kita dapat M-nya itu adalah 45 mg. Ini namanya nilai awal gitu. Nah, di sini ada dua variabel nih. Dua konstanta, si K sama si C yang belum kita tahu, ya kan? Kita masukin nilai awal. Nilai awal. Ini bentuknya masih persamaannya masih implisit ya, solusi umumnya. Biarin aja dulu. Boleh nggak dibikin eksplisit? Boleh. Kalau mau dibikin eksplisit supaya ln-nya hilang pakai eksponen. Nilai awal yang pertama, ketika T-nya 0, saya dapat M-nya. Bisa gimana? Ketika T-nya 0, M-nya dapat 50 ya. Ketika T-nya 2, saya dapat M-nya 45. Nah, jadi kalau saya masukin yang pertama ini dapat ln 50 sama dengan T-nya 0 ya. Masukin 0 dapat C. Ya enggak? Ini kan 0 jadinya 0 tambah C kan. Jadi C-nya adalah ln 50. Berapa ln 50? Biarin aja dulu. Di sini kita dapat ln 45 sama dengan T-nya 2 ya. Berarti T-nya diganti 2, minus 2K. Minus 2K ditambah C. Nah, C-nya tadi kan udah dapat di persamaan 1 nih. Ini persamaan 1 misalnya. Ini persamaan 2. Nah, substitusi 1 ke 2. Substitusi itu masukin gitu ya. Jadi kita dapat ln 45 sama dengan, kita mau nyari K nih tujuannya, ditambah ln 50. Dah. Oke. Saya pindah K-nya ke sini, biar positif. Ln 45-nya saya pindah ke sana. Jadi 2K sama dengan ln 50 dikurangi ln 45. Betul? Betul ya. 2K sama dengan, kalau ln dikurangi begini, jadi dibagi kan ya? Ln 50 dibagi 45. Perkecil jadi berapa tuh? 2K sama dengan, dibagi berapa? Dibagi 5. 5, ya 5 Dibagi per 5 atasnya berapa? 10 10 per 9 ya? 9. Iya, 10 per Ln 9. 10 dikurangi, udahlah, biarin gini aja. Jadi K-nya adalah, saya geser 2-nya setengah ya. Setengah ln 10 per 9. Boleh juga setengahnya dikeatasin, jadi akar. Udah biarin aja gini ya. Dah, K-nya udah dapat, C-nya udah dapat. Berarti sekarang saya punya, kalau tadi di sini namanya ini solusi umum, berarti sekarang saya punya solusi khusus. Apa solusi khususnya? Masukin si K sama C-nya. Ln M sama dengan K-nya setengah tadi. Minus, ikutin rumus ini ya. Minus setengah ln. Ini konstanta kan? Kalau kamu pakai kalkulator nih dapat nih angkanya. Tambah C. C-nya tadi, apa? T. Sorry, T dulu. Variabelnya T gitu ya, ditambah C. C-nya adalah ln 50. Nah, ini tuh angka, cuma koma-koma. Ini juga angka, koma-koma juga gitu ya. Kalau nggak mau bingung, boleh dicari variabelnya. Nah, pertanyaan yang B, massa zat tersebut, artinya ini berarti apa ditanya? Ditanya M pada saat T-nya 4, ya kan? Harusnya lebih sedikit kan ya? 2 jam aja tadi udah berkurang. M pada saat 4. Masukinnya kemana? Masukinnya pasti ke sini. Nih, ke sini. Cuma angkanya rada kritik.
apa-apa. Keriting itu kan bukan berarti nggak ada solusi. Ini solusi keriting. Oke. Pertanyaan B itu M pada saat T-nya sama dengan 4. Berarti kalau kita masukin, ini masalahnya keriting karena masih ini aja. Nggak dihitung ya. Berarti kita ambil ln M sama dengan min setengah ln 10/9. Nah, T-nya diganti 4. 4 ditambah ln 50. Ya. Oke. 4 bagi ini 2 ya. Jadi min 2 ln 10/9 tambah ln 50. Oke, coba. Nyederhanainnya gimana nih? Kalau min 2-nya ke atas, atau 2-nya deh ke atas? Kayaknya ln 50-nya saya ke depanin. Ln 50, ini 2 saya ke atasin sini ya. Dikurangi jadinya. Ln 10/9 kuadrat. Gitu kan? Jadi ini tuh ln 50 dikurangi ln 100/81 gitu. 100/81. Ini kan dikurangi. Berarti ini 50 dibagi 100/81 kan? Coret 1. 5 sama 10, 2 ya? Jadi ln 81/2. Nah, belum. Ini ln M ya. Hujan. Oke. Ln M itu sama dengan, saya pindah ya nulisnya. Ln 81/2. Sekarang ini kan sama-sama ln. Berarti M-nya sama dengan berapa? 81/2. 2. Berapa 81/2? 40,5 ya? 40,5 miligram. Tadi berapa sih? Benar ya? Tadi kan kalau M2 45 miligram. Berarti ketika waktunya 4, 40,5. Sebentar saya nyalain lampu dulu ya. Iya, Ibu. Terlalu gelap di sini. Dan saya sendirian. Lonely you. Oke. Dah, lumayan. Tadi masih ada yang C ya? Yang C apa? Lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh menjadi setengah dari massa awal. Berarti yang ditanya apa? T-nya berapa gitu ya? Iya. Supaya M-nya jadi setengah. M-nya berapa setengah? 25 mg ya? Oke. Sekarang M-nya tahu, yang ditanya T-nya. Berarti pertanyaan yang C. T sama dengan berapa saat M-nya 25 mg. Kalau udah dapat fungsi kan gampang sebenarnya. Masukin lagi aja ke fungsinya. Fungsinya yang mana? Itu yang tadi yang di A. Nih, yang ini. Ya. Nah, berarti sekarang ln 25 tuh. Kita ikutin aja. Ln 25, M-nya kan 25. Ln 25 sama dengan T-nya yang dicari. Oke. Nguplek-ngupleknya ini
masalahnya operasi aljabarnya sih ya, yang harus rada sabar. Yang dicari sekarang T. Ditambah ln 50. Oke. Si T-nya saya ke kiriin. T-nya ke kiri, ln 25 ke kanan ya. Nih. Yang merah. Yang ini saya bikin ke kiri jadi positif kan. Ini kan satu paket. Ini saya geser ke kanan. Ya. Oke, jadi setengah. Ln jadi positif ya. Ln 10/9 T sama dengan ini ln 50 min Ln ln 50 dikurangi 25. ln 25. Nah, ln 50 dikurangi ini berarti kan ln 50/25, betul? Ya, Bu. Ya, ln 50/25 ini kan ln 2 ya. 50 bagi 25 kan 2. Iya. Oke. Iya. Sekarang yang ini. Sebelah kirinya berarti setengahnya saya kemanain ya. Ini kan artinya setengah kali. Naik ke atas jadi 2 ya, Bu. Oke, setengahnya saya deketin sama T ya. Ini biarin dulu di sini. Setengah ln 10/9 dikali T. Setelah itu setengah T saya biarin. Terus ln 10/9 saya giniin ya. Oke, sekarang berarti coba kalau setengah T, ln-nya pindahin. Jadi ln 2 dibagi ln. Nah, kalau ln dibagi ln ini nggak bisa jadi dikurang lah ya. 10/9. Nah, gini ya. Ini nggak bisa digabung. Jadi T-nya adalah, mau nggak mau dia begini aja. Nah, 2-nya ini bisa ke atas. Jadi ke sini kan. 2 ln 2 dibagi ln 10/9 ya. Iya, 10/9. 2 ln 2 itu berarti kan ln 4. Ln 2 kuadrat kan. Dibagi ln 10/9. Nah, ini angka sih kalau mau dicari. Kalau penasaran nih, saya pakai kalkulator. Udah nggak ya? Kalau kalkulator di HP harusnya ada ada saintifiknya. Iya, Ada nih. ada. Ln 4. Coba. 1,386. Oke. Dibagi 1,386 ya, Bu. ln 10 bagi 9. 10 dibagi 9 pakai kurung. 0,10 ya, Bu. 13,1. Oh, beda ya, Bu. Bagi dulu. Ini hasilnya coba dibagi. Nah, iya. kan tadi satuannya gini. Ini kalau dibagi ini pakai kalkulator ya. Jam. Saya tulis kalkulator. Ya. Masuk akal kan? Semakin lama dia jadi setengah ya. Iya. Kalau misalnya ditanya sampai habis gimana? Berarti M-nya sampai 0 kan? Tapi ini kayaknya kalau 0 nanti minta hingga. Kayaknya nggak bakal sampai habis sih. Mungkin sampai berapa misalnya? 0,1 gitu ya. 0,1 miligram misalnya. Itu kan mendekati habis tuh. Berapa lama gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Silakan kalau masih ada yang mau tanya atau didiskusikan.
Ibu untuk yang latihan mandiri 7 itu yang nomor 1 kan ada pemisalan ya Bu. Jika X-nya lebih besar daripada -1 sama X-nya kurang dari -1. Nah itu di soalnya yaitu integral -2 menuju 1 yang Mana ya mana mana? fx dx. Latihan mandiri 7 nomor 1 Ini. Bu. Latihan mandiri 7. Latihan mandiri. Ini. Ya yang ya itu kan pemisalannya Bu. Ada syarat gitu. Terus yang untuk maksudnya aman. integral fx dx-nya Bu. Sama-sama guys. Dan biar nggak penasaran. Iya Bu. Ini saya taruh mana ya? Oh ternyata udah ke bawah. Saya taruh sini berarti. Ini ya. Sama aja, integral itu kan luas ya. Kamu ingat aja ini berarti apa nih? Jadi nggak usah digambar, tapi ini maksudnya saya mau kasih gambaran aja bahwa -1, oke. Jadi ceritanya, kamu nggak usah gambar ya, ini saya mau kasih gambaran. Kalau saya sih gambarnya gampang aja kan. Lebih dari -1, oke anggaplah ini -1. X sama dengan X kurang 1. Oh ya sama dengan X kurang 1. Berarti kedua 1. Nah, kira-kira itu gambarnya kayak gini fungsinya. Ini yang X kurang dari -1, berarti dari -1 ke kiri, yang ini ya. Terus kalau yang atas ini berarti X lebih dari -1. Y sama dengan X kan kurvanya itu. Jadi ceritanya bentuknya kayak gini nih, kalau kita gambar fungsi fx itu. Sehingga kalau kita cari integralnya, itu dilihat dulu batasnya. Nih, batasnya itu dia, ini -1. Terputus gitu kan. Ini X kurang dari -1, ini X lebih besar sama dengan -1. Jadi sekarang tinggal dilihat aja. Kalau integralnya dari -2 sampai 1, -2 sampai 1. Dari -2 sampai 1. Nah, kan berarti dari -2 sampai 1 itu karena fungsinya beda. Fungsinya akan beda di sini. Pas dia menyentuh -1, fungsinya beda. Artinya kalau dari -2 sampai 1, berarti dari -2 sampai -1, fungsinya pakai yang kurang dari -1. Setelah itu dari -1 sampai 1, fungsinya pakai yang lebih besar dari -1. Oh iya Bu, iya. Jadi yang A itu -2 sampai 1. Oh iya. Ya kan? Iya Bu. Ini sama dengan dipecah dulu -2 sampai -1 fx. Ya kan? Baru ditambah integral -1 sampai 1 fx. Nah, lihat. Kalau kalian masih ingat fungsi simetri, -1 sampai 1 ini kan fungsi, lihat dulu. -1 sampai 1 ini ada kemungkinan dia simetri. Kalau kita lihat dari gambar sih, fungsi ganjil kan. Harusnya sih hasilnya 0. Kalau kamu ingat. Kalau nggak ingat, nggak apa-apa, hitung aja integralnya. Benar nggak hasilnya 0 gitu ya. Kalau penasaran, coba kita cek. Ini fungsi ganjil nih. Kalau dimasukin min X kan hasilnya min X. Ya. Kan? Oh iya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak ingat, integralin aja. Toh nanti hasilnya sama juga. -2 sampai -1 berarti kan yang ini kan, X kurang dari -1. Berarti fungsinya kamu pakai yang fx-nya diganti itu. -2 sampai -1, fx-nya diganti ini. Ditambah integral -1 sampai 1, fx-nya diganti yang atas. X dx. Nah, ini berarti apa? Ini setengah X kuadrat dikurangi X, batasnya -2, -1. Ini setengah X kuadrat, ya kan? Batasnya -1, 1. Nah. Ini berarti -1 kuadrat berapa? 1 ya. Dikurangi -1, kurangi batas bawah. -2 masuk setengah dikali 4 ya. Kali 4 dikurangi -2. Ditambah 1 masuk setengah dikurangi setengah 1 kuadrat 1 ya. Gini ya, pas ya. 1.
Oke, ini jadi setengah. Ini min kali min tambah 1. 4 kali 2, 2. Min kali min plus 2 2. kali min 2 ya? Iya. Ini plus 2. Kali min 2. Setengah min setengah ini habis. Betul? Nah, 0 kan ini? Iya. Ya, Bu, 0. Ya, itu kan tadi fungsi ganjil. Oke, min 2, min 2, min 4. 1 dikurangi 4. Min 3. Min 3 tambah Min setengah. 3. Min 2,5. Min 2,5. Min 2,5 itu min 5/2. Kalau 5/2. serah yang mana aja. Gitu ya. Yang lain bisa berarti? Ya, insya Allah bisa. Kalau dari 1 sampai min 2, perlu dipecah nggak integral? Dari 1 sampai min 2 berarti kan ini lihat daerahnya. 1 sampai min 2. Oh. Oh, batas atasnya lebih kecil ya. Sama kayak ini ya? Iya, Kalau Bu. kita pakai sifat 1 sampai min 2 itu Dibalik saya bisa ya, Bu, tapi di balik. min kasih min ya, Bu. Betul. Sip. Kalau misalnya lupa gimana, Bu? Nggak ingat, ya udah hitung aja, nanti juga dapetnya sama. Cuma beda negatif doang. Min 2 sampai 1, 3. Ini kan berarti sama aja kayak sebenarnya kamu ngitung integral yang ini doang jadinya ya. Nah, ini kan tinggal kali minus. Yang ini apa? Sama. 3, 3-nya keluar. 3 Iya, dari 3-nya min 2 sampai 1. Fx dx. Min 2 sampai 1-nya tadi udah dapat, tinggal kali 3. Ya. Tinggal dikali 3, iya. Ini kali 3, jadi min 15/2. Iya, Bu. Oke, silahkan. Kalau ada lagi boleh. Bentar, Bu. Mana ya? Yang lain dulu aja kali, Bu. Takutnya ada yang mau nanya. Oh iya, boleh, bebas siapa aja. Silahkan yang lain, jangan malu-malu. Isika itu yang mana ya? Boleh kenalan. Kayak ini loh, tokoh di film India. Apa tuh? Jago nari. Anggi Metria, Putri Istiqomah. Siapa lagi nih? Najwa. Wah, ada penyiar berita nih. Siti Trianisa, Wafik Aziza. Wafik Aziza itu penyanyi ya? Anida, Teddy, Rahma. Ya, silakan. Teddy. Ayah Teddy mau nanya apa, Ted? Cowoknya Teddy doang. Tadi bukan ada Arya. Oh, ada Jerry, Iya. Jerry, Aulia. Jerry cewek cowok kan ya? Cowok, Bu. Iya, sip. Aku nyimak aja, kalian nanya aja nggak apa-apa. Kok gitu ya, Ted? Ya. Gimana ya, Bu? TDK 1. Bu, yang menggunakan TDK 1 itu poin C, akarnya dikeluarin dulu atau gimana ya, Bu? Bentar. Iya, Bu. Nomor apa? TDK apa? TDK yang tiga mandiri, Bu.
yang menggunakan tadika 1 untuk menentukan turunan pertama. Oh, Itu ini ada nomor 2 3 ya. Iya, Bu, nomor 3. Yang C, Iya. bukannya sama aja itu. Iya, Bu ya. Iya. Bentar. Coba. C apa D? Yang D bisa berarti. Eh, belum tentu juga, Bu. Oke, nomor 6. Yang D. Tengah banget kelihatan. Tadika 1, tentukan turunan pertama berarti G aksen. G aksen X sama dengan, ini turunin terhadap X berarti ya. Karena yang di kiri ini GX, kalau GT berarti nanti di sini G aksen T kan. D per DT, karena dia GX, G aksen X berarti ruas kanan juga D per DX integral. Akar 1 tambah T pangkat 4. DT. Ya. Oke. Nah, ini atasnya fungsi, bawahnya fungsi. Berarti kita pakai rumus yang GX, HX itu ya. Caranya tinggal dimasukin aja langsung, terus dikali turunan ya kan gitu. Kita masukin 2 per akar 1 tambah T-nya diganti jadi E pangkat X. Berarti jadi E pangkat 4X ya. E pangkat X dipangkatin 4, ya kan? Terus dikali turunan dari batas atas. Turunannya ya dia sendiri. Dikurangi batas bawah masuk. 2 per akar 1 tambah tangen X pangkat 4. Nah, dikali turunan tangan. Sekan kuadrat X. Udah sampai sini. Gak bisa disederhanain ini susah. Oke. Nah, Iya, Bu. ini apa sih? Oke, yang D kayaknya tuh kalau perlu mau dibahas sih. Boleh, Bu. D ya. Ya. Sebenarnya ini pakai ini sih. UFI. Kalau yang D ini sama ya. Saya tulis dulu F aksen X berarti sama dengan luas kanan diturunkan terhadap X. D per DX integral 0 sampai X, X kuadrat, P min 1 DP. Nah, sekarang, bagi si integral DP, variabelnya adalah P kan? Sehingga Ya, Bu. X kuadrat ini konstanta. Konstanta bagi ini, bagi DP. Karena variabelnya dia P gitu. Tapi X kuadrat ini bagi turunan D per DX dia jadi variabel gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga karena dia konstanta bagi integral, maka konstanta ini bisa saya keluarin. Enggak juga enggak apa-apa sih, kan konstanta bebas ya. Nah, saya keluarin aja dari integral. Jadi ini X kuadrat dikali 0x P dikurangi 1 DP. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang udah kelihatan nih. Ini ada X kuadrat dikali integral ini kan. Ya. Bagi si DX, ini tuh berarti apa? Ini tuh jadi kayak perkalian. Ini X kuadrat itu adalah variabel bagi DX. Si P-1 DP, karena batas atasnya ini ada X, berarti dia nanti jadi X juga nih. Bagi si D per DX ini dia juga variabel berarti. Turunan dari yang perkalian itu kita harus pakai rumus UV.
Gitu. Kalau bingung saya tulis dulu nih. Jadi di sini pakai UV. U-nya itu adalah X kuadrat. U aksen 2X. kurang 1, 2. Oh, 2. P-nya integral 0 sampai X. P-1 dP. Terus V aksennya itu adalah turunan dari integral. Berarti TDK 1 kan? TDK 1-nya masukin aja si X kan. Jadi X min 1. Jadi langsung masuk rumus ya. U aksen kali V. U aksen berarti di sini apa? 2X kan? 2X. U aksen dikali V. V-nya adalah integral 0X. P min 1 dP. U aksen kali V dikurangi U kali V aksen. V aksennya adalah V aksen. X min 1. X min Gitu. 1. Udah beres kan? Udah. Tinggal kita cari aja ini X-nya apa nih. Ini integral 0 sampai X P min 1. Ya udah ini berarti harus dicari integralnya. Integral dari P min 1 dP apa? Integral P ya setengah P kuadrat. Ya kan? Dikurangi 1 ya 1P. Batasnya 0 sampai X. Dikurangi. Ini kali ini. Ini beresin sendiri nanti. X kuadrat kali X kan X pangkat 3. X kuadrat kali min 1 min X kuadrat. Dikali min lagi jadi plus X kuadrat. Kuadrat. Oke, sekarang kita beresin yang kirinya. Tinggal dimasuk-masukin aja. X masukin ke P setengah X kuadrat dikurangi X kan. Dikurangi batas bawah 0 masukin sini 0. Masukin sini 0 juga. Jadi 0. Ini min X pangkat 3 tambah X kuadrat. Udah. 2X kali ini setengah kali 2 ya. 2 dikali setengah 1. X kali X kuadrat X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Kurangi 2X dikali min X. 2X Jadi kuadrat. 2X kuadrat. Dikurang, udah ya. Ini sama ini habis. Ini sama itu. 3 dikurang X kuadrat. X Jadi min kuadrat. X kuadrat. Sip. Ya. Makasih, Bu. Oke. Oke, gimana? Udah jam 12.12. Kalau Udah masih kayaknya, mau ditanyain boleh. Yang udah mau live duluan juga nggak apa-apa. Kalau masih ada yang penasaran, boleh juga. Mana Bapak lagi? Yang beda kayaknya yang barusan. Cerita, Bu, ada di bawah, Bu. Ceritanya apa sih? Assalamualaikum. Ada 2 sih, Bu, tapi belum dicoba di ini. Zat radioaktif 11 kan sama ya? Sama kayak yang tadi ya, Ibu. Nah, dia bilang luruh. Yang kapur barus juga di video Ibu udah ya. Iya, Kapur kenapa barus. saya tanya lagi ya? Ya udah. Berarti tinggal nomor 11. Nomor 11 ini sama kayak yang tadi tuh, zat radioaktif. Nah, ini kan udah kimia banget nih. Berarti nanti ya siapa tahu ada gitu ya pada saat kamu kuliah kimia. Meluruh dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang ada. Berarti sama kayak tadi tuh. dm per dt sama dengan minus K ya. Minus K kali M. Cuma di sini massa awalnya 100 mg. Setelah Tadi 50 ya, Bu. Setelah 2 jam, bahwa 5% dari massa awal telah luruh. Berarti setelah 2 jam itu berkurang 5%.
5% ya 5 mg itu kan 100 ya. Berarti setelah 2 jam masanya jadi 95 mg gitu. Terus cari ekspresi matematis, berarti cari yang tadi rumus solusi umum ya pada setiap waktu T. Boleh kamu bikin solusi umum, bentuknya implisit, boleh juga dibikin eksplisit. Tapi kayaknya kalau dibikin eksplisit, kayak yang contoh saya di video, kayaknya malah tambah pusing ya. Mendingan bentuknya solusi umum yang implisit aja, yang kayak tadi. Kemudian kalau udah dapet, nanti dicari tuh konstanta K sama C-nya berapa, kan dapat 2 persamaan ya. Persis kayak yang tadi. Terus yang B, waktu yang diperlukan sehingga 10% dari masa awal akan luruh. 10% Sama juga awal ya. luruh berarti berapa? 10% luruh 10 gram ya. Jadi tentukan T pada saat M-nya itu 90 mg gitu. Kayak tadi persis. Jadi ini harusnya bisa ya. Insya Allah. Nah, yang 12 berarti nggak usah dikerjain, kan udah. Oke, yang 13. Saya kasih petunjuk. Kalau dijawab semua Petunjuk. nanti nggak seru ya. Ini petunjuk aja lah. Nih petunjuknya. 50.000 orang. Jadi kalau sama kayak dari mana coba kira-kira analis itu, kamu tahu kan misalnya COVID gitu ya. Kira-kira 3 bulan lagi nanti penderita akan jumlahnya sekian. Nah, itu pakai ini persamaan diferensial ini. Persis kayak gini hitungnya. Jadi harus pakai data dulu gitu. Cuma yang nyari yang nggak manual kayak kita sekarang, pakai komputer. Tapi caranya sama kayak gini. Ini kan virus influenza menyebar pada komunitas, terdiri dari 50.000 orang. Lajunya proporsional. Nah, jadi yang dicari itu, si COVID ini lajunya berapa? Nah, itu lajunya cari dulu, baru nanti bisa dihitung kira-kira sebulan lagi akan ada berapa penderita, 3 bulan lagi, setahun lagi gitu. Nih, ini agak beda nih. Lajunya proporsional dengan perkalian antara banyaknya orang yang terinfeksi dengan banyaknya orang yang tidak terinfeksi. Sama gitu ya, Bu. Perkalian orang yang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi. Orangnya ada berapa? 50.000. Misalin dulu. Pakai apa? X ya. X adalah jumlah orang yang terinfeksi. Berarti yang tidak terinfeksi ada berapa? Ada. 5. Totalnya kan 50.000. Iya, Bu. Nah, Dikurangi. berarti 50.000 min X adalah jumlah orang yang tidak terinfeksi. Betul nggak? Jumlah orang. Betul dong. Sekarang total. Iya, Jadi ada suatu komunitas nih. Nih, logika yang beda. Ini komunitas orang. Nih, komunitas. Orang ini jumlahnya ada 50.000. Ya. Di dalam komunitas ini ada yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Otomatis 50.000 ini adalah yang kena sama yang tidak kan. Ini jumlahnya 50.000. Kalau yang terinfeksi kita anggap X, berarti yang tidak terinfeksi pasti 50.000 dikurangi X kan gitu. Nah, dia bilang lajunya berarti laju apa ini? Virus menyebar. Laju penyebaran. Berarti apa? dx per dt, laju penyebaran terhadap waktu. Namanya virus makin lama makin banyak makin sedikit. Banyak. Makin banyak. Kalau makin banyak berarti positif ya. K, Iya. perkalian banyaknya orang yang terinfeksi itu X. K tadi konstanta ya. Dengan banyaknya orang yang tidak terinfeksi. Dikali 50.000 min X. Gitu.
Jika mula-mula yang terinfeksi sebanyak 100, artinya ini kamu diketahui mula-mula yang terinfeksi 100, berarti pada saat T-nya 0, X itu udah 100 orang aja. Dan 10 hari kemudian yang terinfeksi menjadi 500. 10 hari ya. Yes. Berarti T-nya dalam hari ya. T dalam hari. 10 hari, X-nya jadi 500. Ini udah ada. Ini nilai awal di persamaan diferensial. Nanti kamu nyari K sama nyari C lagi sama. Berapa banyak orang yang terinfeksi pada 20 hari kemudian? Ini berarti pada saat T-nya 20, kamu suruh nyari X-nya berapa. Kapan setengah dari komunitas orang tersebut terinfeksi? Berarti pada saat X-nya. Setengah apa? 25.000 kan? T-nya berapa gitu. Ya. Ini pertanyaannya. Ya, Bu. Udah, kan udah dapet nih rumusnya. Tinggal kamu integralin. Ya. T-nya integralinnya ini pakai fraksi parsial nih. Ini kebawahin. T-nya pindahin ke sini. K-nya nggak usah dipindahin. K-nya biarin bareng-bareng DT. Nanti ini jadi fraksi parsial kamu nyarinya. 1/X kali 50.000 min X. Ya. Fraksi parsial. Nah, dapat tuh nanti ya. Udah. Dikit juga ya soalnya. Kurang nggak ini? Aduh, terima kasih, Bu. Ya. Iya. Nah, gimana? Mungkin nanti kalau misalkan ada yang nggak dipahami, ditanya di grup nggak apa-apa ya, Bu? Boleh. Kayak biasa aja. Oke, kalau gitu berarti saya tutup nih. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Stop share dulu. Ntar Terima lupa kasih, lagi. Bu.